Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik dan kemudahan sehingga bisa kembali melanjutkan materi mustalah hadis yang alhamdulillah dengan izin dan kemudahan dari Allah kita telah sampai pada bait manzumah yang ke-21. Pembahasan yang kemarin kita telah jelaskan adalah pembahasan yang sangat penting sekali, karena pembahasan ini berkaitan dengan sahih tidaknya suatu hadis. Pembahasan yang kemarin kita pahami bersama adalah sangat penting sekali karena berkaitan dengan diterima atau tidaknya suatu hadis. Apakah hadis tersebut makbul ataukah mardud? Itulah pembahasan tentang hadis syadz. Pembahasan tentang hadis syadz. Sehingga apabila hadis itu syadz, maka kehilangan salah satu dari syarat hadis sahih. Karena hadis itu dikatakan sahih jika memenuhi 5 syarat. Yang pertama adalah apa? Ittisalus sanad. Dan yang kedua adalah adalatu ar-rawi, dan yang ketiga adalah dhabtur rawi, dhabtuhu, dan yang keempat min ghairi syududin wala illah. Sehingga hadis syadz itu adalah termasuk hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Meskipun rawinya itu siqah, tetapi menyelisihi yang lebih siqah, baik itu secara hafalan maupun secara bilangan. Kemarin telah kita jelaskan lawan dari hadis syadz adalah apa? Mas Okta. Apa? Maklub. Lawan dari syadz adalah maklub. Hal sahih, Bapak Bambang, apakah benar lawan dari syadz itu adalah hadis maklub? Lawan sahih dhaif, ya kan? Lawan hadis sahih adalah hadis dhaif. Lawan dari hadis syadz apa namanya kemarin? Di kitab ada, alhamdulillah. Iya, sahih. Apa Bapak Mahfud? Lawan syadz apa? Apa? Iya, sahih. Lawan dari syadz adalah mahfud. Itu lawan dari syadz. Adalah apa? Mahfud. Kemudian soal yang berikutnya, di manakah syadz itu berada? Apakah di sanad saja ataukah di matan, ya ikhwah?
Syad itu letaknya di mana? Di sanad atau di matan? Matan. Iya, sahih dua-duanya. Bisa syad itu terjadi pada sanad atau pada matan. Yang kemarin telah kita jelaskan di antara contoh syad pada matan adalah apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayamini as-sufuf. Ini menyelisihi ya para siqah yang lafadznya adalah alladzina yasiluna as-sufuf. Ini contoh syad yang terletak pada matan. Syad pada matan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pula kemarin telah kita jelaskan contoh sanad atau syad yang terletak pada apa ikhwah? Pada sanad. Masih ingat kemarin? Masih ingat ya? Syad pada matan kemarin telah kita jelaskan ya di depan contohnya. Contoh dari apa? Dari syad yang terletak pada matan. Sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang maklub. Kita masuk pada pembahasan hadis maklub. Ya, kemarin belum kita baca, sekarang al-maqlubu wa huwa kismani. Yang mana bait mandumahnya adalah wa ma yukhalif siqatun bihil mala fasyadu wal maqlubu kismani tala ibdalu rawin ma bi rawin kismu wa qalbu isnadin limatnin kismu. Ya, Mas Okta nurid minkum an taqra al maqlub falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Ya. Ya, coba dihidupkan. Dipencet yang satunya mungkin. Cek. Sudah masuk? Atau mungkin volumenya. Kemarin pas untuk vaksin itu mungkin ya. Nah. Ya, dibantu ya, Pak. Digeser aja, nggak apa-apa ya, digeser. Ya, dah. Cek. Sudah.
Ya. Kita mulai untuk membaca hadis maqlub. Nggih. Tafadhal Mas Okta. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala al-maqlub huwa qismani. Al-qismul awal al-qismul awali ibdalul lafzi bi akhiri wa qad yakunu dzalika fi sanatil hadisi min haitsu ruwati. Misaluhu hadisun marwiyun an Ka'bi bani Muratin fi fayaqlibuhul rawiyu fayaj'aluhu an Murati bani Ka'ab wa qad yakunu fi matnil hadisi min haitsu al-fadhu. Misaluhu hadisu Abi Hurairah fi sab'atil alladzina yudilluhumullahu fi dhilli arsyihi yawma la dhilla illa dhilluhu fa fihi wa rajulun tasaddaqu bisodaqatin fa akhfaha hatta la yata'allama yaminuhu ma tunfiqu simanuhu fahada mimma inqalabu ala ba'dil rawati fa inna sabita huwa hatta la ta'lamu simanuhu ma tunfiqu yaminuhu. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Berikutnya adalah setelah kita selesai membahas tentang hadis syadz adalah hadis maqlub. Maqlub ayyuhal ikhwah wal akhwat, secara bahasa maqlub itu adalah isim maf'ul. Isim maf'ul dari masdar al-qalb. Ya. Yang maknanya adalah apa? Terbalik atau yang merubah sesuatu sehingga terbalik. Maknanya adalah qalbu, membalik. Adapun secara istilah yang dinamakan dengan maqlub adalah ibdalu lafdin bi akhar, mengganti suatu lafaz dengan yang lain, dengan lafaz yang lain. Jadi yang dinamakan maqlub adalah ibdalu lafdin bi akhar, mengganti suatu lafaz dengan lafaz yang lain. Fi sanadi awil matni, yang mana mengganti lafaz dengan lafaz yang lain
ini bisa terjadi pada sanad maupun matan. Yang penting kalau lafadznya diganti apa dibalik. Kalau dibalik itu berarti bitaqdimin au ta'khirin, mengedepankan atau mengakhirkan. Ini adalah definisi maqlub secara istilah. Ibdalu lafdin bi akhar, mengganti suatu lafaz dengan lafaz yang lain, baik itu di sanad ataupun di matan. Wa qad yakunu dalika fi sanadil hadis min haitsu ruwah. Wa qad yakunu, dan terkadang hal tersebut yaitu mengganti lafaz dengan lafaz yang lain itu bisa terjadi pada sanad hadis min haitsu ruwatu. Setelah haitsu itu dibaca apa? Marfu'. Bukan jar. Kenapa setelah haitsu dibaca marfu'? Bapak Bambang. Ini adalah i'rab suatu isim yang dia jatuh setelah haitsu. Bapak Mahfud. Bapak Abu Kesha. Kenapa setelah haitsu itu dibaca rofa? Bapak Yuli. Bapak Dedi Panca. Bapak Bunyamin. Siapa yang masih ingat? Apa? Mubtada. Masih belum? Fa'il masih belum? Silahkan disebutkan semuanya. Al-asma al-marfu'at. Ya, sahih, khabar. Jadi setelah haitsu itu adalah khobar dari mubtada yang mahdhuf. Takdirnya adalah biasanya dhamir. Dhamir rafa munfasil. Sehingga takdirnya adalah min haitsu hiya arwatu. Min haitsu hiya arwatu. Min haitsu hiya arwah. Jadi ya setelah haitsu jangan dibaca jar, tapi dibaca apa? Rafa. Terus haitsu sendiri itu i'rabnya apa? Bapak Rohayadin. Haitsu sendiri i'rabnya jar. Fi mahali jarrin. Kenapa? Iya, karena didahului huruf jar min. Kalau tidak ada min, sebagai apa dia? Haitsu kalau tidak ada min sebagai apa? Iya, bagus, sebagai dhorof. Terus berikutnya jumlah ismiyah hiya arwa itu i'rabnya apa? Punya i'rab enggak? Kan ada di sini ada
mubtada yang mahdhuf ya. Yang takdirnya adalah hiya arwatu, itu mubtada khobar. Apakah jumlah ismiyah ini punya i'rab? Iya, fi mahali jarrin, bagus. Sebagai apa? Mudhafun ilaih. Naam, sahih. Sehingga haitsu itu mudhafnya adalah ke jumlah. Entah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Dan jumlah setelah haitsu dia adalah apa? Fi mahalli jarrin, sebagai mudhaf ilaih. Karena kan setelah dzaraf kan biasanya apa? Mudhaf ilaihnya. Nanti bisa dibaca-baca lagi apa i'rab setelah haitsu. Ya. Wa qad yakunu dzalika fi sanadil hadis min haitsu ruwatu. Dan terkadang maklub ya mengganti satu lafaz dengan lafaz yang lain itu terjadi pada sanad hadis dari sisi para rawinya. Jadi kalau maklub dalam sanad, otomatis yang dirubah adalah lafaz rawinya. Nama apa? Rawinya. Contohnya ya ikhwah wal akhwat. Misaluhu hadisun marwiyun. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh an Ka'ab ibni Murrah. Ka'ab ibni Murrah. Fayaqlibuhu ar-rawi. Maka ada rawi yang membaliknya, yang merubahnya, dibalik dengan cara takdim wa takhir. Fayaj'aluhu an Murrah bin Ka'ab. Maka dia membaliknya, menjadikannya Murrah bin Ka'ab. Padahal yang benar apa? Ka'ab bin Murrah, bukan Murrah bin Ka'ab. Ini namanya adalah maklub dalam sanad dengan cara takdim wa takhir. Diawalkan dan diakhirkan. Tadi yang awalnya Ka'ab itu di depan, sekarang diakhirkan. Dan juga Murrah yang tadinya diakhirkan, sekarang didepankan, diawalkan. Ini adalah contoh dari apa ikhwah? Maklub dalam sanad. Seharusnya Ka'ab bin Murrah dibalik menjadi Murrah bin Ka'ab. Ini dalam sanad. Dan sebenarnya dalam sanad, maklub dalam sanad enggak cuma ini. Tapi di sana, ini yang pertama ya. Ini yang pertama, maklub dalam sanad dengan cara apa ini? Dibalik nama. Ya, dibalik namanya takdim wa takhir. Yang kedua adalah apa ikhwah? Mengganti suatu rawi dengan rawi yang lain. Berarti ayubdilar rawi syakhsan bi akhar. Ada seorang rawi yang mengganti seseorang dengan orang lain, ya, bi qasdil ighrab, dengan bermaksud apa? Membuat sesuatu yang gharib, yang aneh. Seperti apa? Seperti Salim. Contohnya ya, Salim diganti Nafi. Salim diganti apa? Nafi. Itu juga termasuk apa? Maklub. Jadi sebenarnya adalah an Salim, tapi diganti apa? An Nafi. Ini termasuk maklub dalam sanad.
Yang disebutkan oleh beliau di sini adalah apa? Adalah dengan mengganti takdim wa takhir, tapi di sana ada yang apa? Yang benar-benar mengganti nama. Seharusnya Salim diganti apa? Nafi. Itu juga termasuk maklub dalam sanad. Yang biasanya ini dilakukan dengan maksud apa? Dengan maksud untuk menguji hafalan seorang muhaddis. Ketika diuji ya sanadnya diganti dengan nama lain, dia paham nggak? Tahu nggak? Nanti akan kita jelaskan bagaimana kisah Imam Bukhari tentang apa? Tentang ujian ini. Ujian mengganti sanad. Ya. Bi qasdil idhrab. Iya. Tidak. Baik, dilanjutkan bacanya. Sudah belum? Belum ya? Oh ya, sudah dibaca. Alhamdulillah. Wa qad yakunu fi matnil hadisi min haitsul alfat. Kalau tadi dalam sanad dan juga maklub itu bisa terjadi pada matan hadis dari segi lafadznya. Misaluhu hadisu Abi Hurairah. Contohnya adalah hadisnya Abu Hurairah. Fi sab'atil ladina yudhilluhumullahu fi dhilli 'arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Hadisnya Abu Hurairah pada 7 golongan yang Allah menaungi mereka pada naungan arsy-Nya pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Fafihi, nah dalam hadis ini, hadis yang ma'ruf, yang sering kita dengar, sering kita sampaikan. Dalam hadis tersebut ada lafadz wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah. Fa'akhfaha, kemudian ia menyembunyikannya. Sedekah sirriyah, sedekah sembunyi-sembunyi. Hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu, sehingga tangan kanannya tidak tahu apa yang telah diinfakkan oleh tangan kiri. Tangan kanan tidak tahu apa yang tangan kiri sudah infakkan. La ta'lamu hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Sehingga apa? Tangan kanan tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kiri. Fahada mimman inqalaba ala ba'dir ruwah. Ini adalah terbalik yang dilakukan oleh sebagian rawi. Fa inna sabita, yang sabit, yang tetap, yang benar adalah hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sehingga apa? Tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diinfakkan tangan kanan. Kalau infak masa pakai tangan kiri? Kan gitu ya? Infak itu tangan kanan. Kan sesuatu yang baik itu identiknya dengan tangan apa? Tangan kanan. Seperti Rasulullah SAW, kana yu'jibuhu tayammun. Nabi itu suka dalam hal kebaikan memulai dengan yang kanan. Nyisir rambut,
itu kalau rambutnya terbelah jadi dua ya. Yang kanan dulu pakai sendal, fitarrojulihi wa tana'ulihi, dalam apa? Dalam menyisir, dalam pakai sendal. Ibda bil yamin, mulailah dengan yang kanan. Yang kanan ini yang mana? Kalau ini yang kanan yang mana? Kanan sebelah mana? Sini dong. Ya kalau antum, kalau ana ya sini. Nah itu berarti ini yang ditinju dari siapa? Yang maksudnya yang berbicara atau yang diminta kan gitu? Khilaf gitu ya. Jadi kanan ini dilihat dari dari yang menyampaikan atau dari yang mendengar kan gitu. Ayo kita mulai yang kanan. Baik, ya silahkan dibaca. Dimulai dari yang kanan. Nah, ini yang kanan yang mana ini? Kanan indal ustad atau indal tolib? Nah gitu. Ini kanan yang kanan. Nah, ini bukan ustad, saya kiri ya. Berarti contoh dari tadi ya Ka'ab bin Murrah, dan ini apa? Tangan kanan, tangan kiri ini kan apa? Contoh dari maklub yang di situ adalah takdim wa ta'khir. Karena Ka'ab bin Murrah menjadi Murrah bin Ka'ab, ini kan apa? Dibalik. Takdim wa ta'khir. Demikian pula hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu, yang benar hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, ini namanya juga apa? Takdim wa ta'khir. Sehingga inilah macam maklub yang pertama, ibdalu rawin ma bi rawin kismu. Ibdalu rawin ma bi rawin kismu. Wa qalbu isnadin limatin kismu. Nanti ini contoh yang kedua. Yang penting kita paham di sini yang Ka'ab bin Murrah, ya. Ka'ab bin Murrah menjadi Murrah bin Ka'ab, ini contoh makhluk dalam apa? Sanad. Itu dengan cara membalik. Sedangkan yang tadi berkaitan dengan sedekah, ini adalah contoh makhluk dalam matan. Contoh apa? Makhluk dalam matan. Kenapa ya ikhwah kok bisa terjadi? Kok bisa terbalik Ka'ab bin Murrah menjadi Murrah bin Ka'ab? Demikian pula tangan kanan kok bisa berubah menjadi tangan kiri dan sebaliknya. Kenapa bisa terjadi maklub di sini? Ya, al-wuqu' fil khata' wal ghalat min ghairi qasdin. Jadi adanya maklub itu karena apa? Adanya kesalahan tidak sengaja dari rawi. Bisa jadi karena mungkin hafalannya lemah, ya, yang mana dia ghalat di situ salah dengan tidak sengaja. Sehingga sebab terjadinya maklub yang pertama adalah apa? Karena unsur ketidaksengajaan. Unsur apa? Al-wuqu' fil khata'. Terjatuh ke dalam kesalahan min ghairi qasdin, tanpa unsur sengaja. Nah nanti ada sebab maklub yang berikutnya adalah qasdul imtihan, dengan maksud untuk menguji hafalan seseorang, ya, untuk memastikan bagaimana hafalannya dan bagaimana dhabitnya. Dan sebab yang ketiga adalah qasdul ighrab. Jadi yang pertama apa tadi?
khata, al-wuqu' fil khata. Yang kedua adalah apa? Qasdul imtihan, bermaksud untuk menguji. Ini tak bolak-balik, tahu nggak kira-kira? Sadar nggak? Kayak kita lihat di YouTube itu loh, ada apa? Seorang bapak baca surat Ar-Rahman, itu sengaja disalahkan. Akhirnya dikoreksi sama anaknya, kan gitu ya. Di apa? Keliru mungkin harokatnya atau yang lainnya. Yang ketiga adalah qasdul ighrab, ya, dengan maksud untuk apa? Membawakan sesuatu yang aneh. Terus apa tujuannya? Tujuannya dia membawakan sesuatu yang aneh. Tujuannya adalah untuk memotivasi manusia untuk mengambil atau meriwayatkan hadis darinya. Jadi dia sengaja membawakan sesuatu yang aneh-aneh agar orang-orang itu mengambil hadis darinya, meriwayatkan hadisnya. Jadi ada qasdul imtihan, qasdul ighrab, dan apa? Al-wuqu' fil khata. Karena ikhwah kalau pengen terkenal maka buatlah yang aneh-aneh. Maka akan jadi viral. Seperti apa? Contoh mungkin apa? Kajian. Benarkah Naruto telah mati? Kajian judulnya apa? Benarkah Naruto telah mati? Bener nggak itu? Terus mungkin buat kajian lagi. Naudzubillah, judulnya indahnya selingkuh. Itu kan aneh ya? Aneh nggak? Judul-judul yang dia itu aneh tujuannya adalah biar viewernya ya, biar penontonnya banyak. Jadi para ikhwah kalau pengen terkenal sekarang apa? Pengen viral berarti cari yang aneh-aneh. Seperti maklub itu juga ternyata biqasdil ighrab, agar manusia itu meriwayatkan hadisnya, mengambil hadis darinya. Ya memang dari segi judul itu juga memancing penasaran. Tapi kalau ya menelisih dalam artian apa ya? Anehnya kebangetan tuh loh. Ya. Antum bikin kajian kesesatan Wahabi. Nah, ini dukung atau malah nanti yang datang adalah orang-orang yang mungkin bertentangan dengan Wahabi, jadi dapat hidayah itu ya. Oh, bisa dicoba ya. Bisa dicoba ya. Dulu ada polemik juga ketika ada ustadz dulu ya. Ada yang bikin kajian tujuan itu sebenarnya untuk menjelaskan sejarah Wahabi itu loh. Tapi ternyata judulnya itu judul yang memancing, yang bisa menarik gitu. Ada ustadz yang lain nggak setuju, ini judul nggak bener ini gitu ya. Padahal tujuannya apa? Untuk memancing saja, ya, untuk membuat penasaran. Jadi itulah ya ikhwah kekuatan judul, ya itu bisa apa? Ya memang menarik perhatian, namun harus apa? Harus diperhatikan tadi ya kaidahnya. Itu ya di antara sebab terjadinya makhluk. Iya, nanti berarti apa? Kembali nanti kepada hukumnya. Hukum hadis makhluk apakah diterima atau tidak. Maka para ulama menjelaskan ya, hukum makhluk itu bagaimana hukumnya? Boleh enggak membolak-balik seperti itu? Ya. Jika seorang rawi itu membalik atau merubah, ya, jika hadis makhluk tadi adalah liqasdil ighrab, dengan tujuan membuat apa?
sesuatu yang aneh, fala syakka annahu la yajuz. Tentu saja ini hukumnya haram, tidak boleh. Li'anna fihi taghyiran lil hadis, karena apa? Di dalamnya dia berarti merubah hadis, merubah sanad. Jadi sehingga dengan masuk ighrab tadi biar kelihatan asing, kelihatan aneh, menarik, ini adalah biasanya pekerjaannya para waddu'in, pekerjaan para pemalsu hadis. Kan gitu. Pekerjaannya para pemalsu hadis. Dan biasanya kan orang memalsukan hadis itu faktornya macam-macam. Pedagang terong sehingga mengatakan apa? Bandinjan 5 ukilah lahu gitu ya mungkin. Jadi apa? Terong itu adalah tergantung niatnya dia makan untuk apa. Niatnya pinter jadi pinter, niatnya sembuh jadi sembuh. Itu disamakan dengan apa? Zam-zam gitu ya. Ini ya adalah pekerjaannya para pemalsu hadis yang dia apa? Merubah-rubah atau bahkan membuat sanad buatan atau matan buatan. Namun jika maklub tujuannya adalah liqasdil imtihan, untuk menguji, fahada jaiz, maka ini hukumnya apa? Boleh. Litasabut min hifdil muhaddis, untuk memastikan muhaddis ini benar-benar dobit tidak. Bagaimana hafalannya benar-benar kuat atau tidak. Tapi dengan syarat setelah dibolak-balik nanti apa? Syaratnya adalah menjelaskan mana yang benar. Jangan dibolak-balik matanya, sanadnya, terus ditinggalkan saja. Berarti meninggalkan dalam kesesatan. Jadi apa? Menjelaskan mana yang sahih sebelum beranjak dari apa? Majelis hadisnya belum selesai. Namun jika maklubnya itu terjadi an khotoin, karena apa? Karena tidak sengaja, an sahwin au nisyanin, karena lupa. Kita pun kadang juga demikian, ya. Kita nulis sanad atau hadis Ka'ab bin Murrah jadi Murrah bin Ka'ab atau sebaliknya. Maka la syakka anna fa'ilahu ma'dzurun. Maka pelakunya ya diberi udzur karena dia tidak sengaja atau lupa. Akan tetapi ya ikhwah, idza kasura, lakin idza kasura dzalika fa innahu yukhillu bi dhabtihi. Namun kalau dia banyak terjadi maklub dalam meriwayatkan hadis, sanadnya banyak yang maklub, matanya banyak yang maklub, secara asal memang dia ma'dzur, diberi udzur. Tapi kalau sering banyak, maka ini apa? Merusak dobitnya, menunjukkan lemah hafalannya. Yaj'aluhu dhaifan, menjadikannya apa? Lemah, dhaif. Itu jika apa? Sering atau banyak. Tapi kalau ya dikit, maka itu ya ma'dzurun. Ya, ma'dzurun namanya manusia. Makhalu al khata' wa nisyan. Dan apa ikhwah? Dan kesimpulannya adalah al hadisul maqlub fahuwa min anwa'il hadisid dhaif. Ya, secara hukum asal apa? Hadis maqlub itu adalah termasuk jenis hadis dhaif yang mardud kama huwa maklumun. Seperti tadi tentang sedekah yang itu dibalik ya, maka apa? Dhaif, lemah hadisnya. Jadi hadis maklub sama dengan hadis syadz, termasuk hadis dhaif. Gitu ya, jadi hadis syadz dhaif, hadis maklub apa? Dhaif juga.
Ya. Ustaz, Naam. mau tanya terkait hadis yang maklub ini. Naam. Apabila ada yang kebalik dari segi isinya, tapi kalau kita mendengar, oh ini misalnya kebalik, cuma kebalik beberapa kata tapi tidak merubah makna, apa termasuk juga sebenarnya? Ya. Kalau kebalik beberapa kata dan tidak merubah makna, maka apa? Itu masuk ke dalam hadis-hadis yang lafadznya mungkin berbeda tapi maknanya sama. Yang penting mungkin enggak seperti itu. Mungkin enggak. Apa contohnya? Adanya maklub, adanya yang kebalik tapi tidak merubah makna. Oh, namanya sudah kebalik ya. Ada enggak? Coba berikan contoh. Hadis yang matanya itu ada ya kebalik tapi nggak merubah makna. Mungkin maksudnya merubah makna, tapi maksudnya kayak gini, paling salah ini gitu. Paling cuma kebalik ininya. Tapi kita bisa memahami kalau maksudnya ini. Itu berarti dikembalikan ke yang tidak terbalik kan gitu. Ya. Kalau di sanadnya saja kemudian maknanya juga. Kalau yang maklubnya tadi di sanadnya, maknanya benar. Maka apa? Kita katakan fahadal hadis sanaduhu dhaif wa matnuhu sahih. Gitu ya. Hadal hadis sanadnya apa? Dhaif, matanya sahih. Nah, ini sanad yang benar yang dibawakan. Nah, pertanyaan Mas Okta tadi itu masuk dalam apa? Hukum riwayatul hadis bil makna. Nanti ada pembahasan apa? Riwayatul hadis bil makna. Gitu ya. Meriwayatkan hadis dengan apa? Dengan maknanya. Yang penting kan tadi maknanya kan sama kan ya? Apa hukum meriwayatkan hadis dengan makna? Apakah lafadznya harus sama? Kita kan biasanya kan kadang kalau lupa pas ceramah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda yang maknanya kurang lebih. Terus habis itu au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sampai ketika ujian sebutkan dalil dari ayat terus nanti au kama qala Allah taala. Haram, enggak boleh. Bahkan kita ketika ujian lupa ayatnya, lupa ini, akhirnya setelah itu kan potongan ayat ya. Lupa beberapa potongan ayat, akhirnya kita saya benar-benar lupa nih. Ngawur sajalah. Hukumnya haram. Kalau ayat enggak boleh. Kalau hadis silahkan. Tapi kalau ayat, ya ketika lupa ya sudah dikosongi saja. Bagian lupanya. Titik-titik itu ya. Atau ya lebih selamat kalau benar-benar lupa ya nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Jangan Allah telah berfirman yang maknanya kurang lebih, ya gitu. Itu nggak boleh ya. Kalau sebutkan ayat. Iya, dilanjutkan bacanya. Mas Iya, Mas Pras, tafadhal. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-qism ats-tsani wa huwa ibdalu isnadi matnin bi isnadi matnin akharin wa ibdalu isnadi hadha al-matni bil isnadi al-awwali bi qasdi al-imtihani aw ghairihi. Mithalu ma fa'alahu ahlul Baghdadi ma'a imam
Ya, syukran barakallahu fikum ala husni al-qiraah. Ya. Yang berikutnya adalah al-qismus tsani, macam yang kedua. Kalau macam yang pertama tadi kan ibdalu lafdin bi akhar. Ya, merubah lafaz dengan lafaz yang lain baik dalam sanad maupun matan. Ini kismul awal. Ibdalu rawin, ibdalu lafdin bi akhar, merubah lafaz dengan lafaz yang lain baik dalam sanad maupun matan. Al-qismus tsani, sedangkan macam yang kedua dari maklub adalah wa huwa ibdalu isnadi matnin bi isnadi matnin akhar, yaitu merubah sanad suatu matan, merubah sanad suatu matan dengan sanad matan yang lain. Jadi sebenarnya ini adalah sanad untuk hadis A, tapi apa? Sanad ini terus dipakai untuk hadis B, itu namanya juga maklub. Jadi kan ini ada matan ya, matan apa? Matan A, B, C. Terus ada sanadnya, sanad A, sanad B, sanad C. Ini kalau diacak namanya adalah maklub. Jadi sebenarnya ini adalah sanad untuk matan A, tapi kok dipakai untuk sanad matan B, namanya apa? Maklub. Bisa dipahami ini ya? Wa ibdalu isnadi hadzal matni bi isnadil awal bi qasdil imtihan aw ghairihi. Dan merubah sanad matan ini dengan sanad yang pertama, sanad yang lain maksudnya adalah bi qasdil imtihan. Dengan maksud apa ikhwah? Dengan maksud menguji, ya, au ghairihi, atau yang selainnya, dengan maksud memberikan ujian. Misaluhu ma fa'alahu ahlu Baghdad ma'al imamil Bukhari. Apa yang dilakukan oleh penduduk Baghdad bersama Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Idza qalabu lahu mi'ata hadisin. Ketika mereka penduduk Baghdad itu ketika membolak-balik untuk Imam Bukhari mi'ata hadisin, sebanyak 100 hadis diacak, sanad nomor 20 ditaruh untuk matan nomor 90 contohnya. Sanad hadis ke 50 tapi dipakai untuk apa? 60, intinya dibolak-balik gitu ya. Diacak dibolak-balik. Wasa'aluhu anha. Mereka kemudian bertanya kepada Imam Bukhari tentangnya. Tentang 100 hadis tadi. Imtihanan lihifdihi. Dalam rangka untuk menguji hafalan beliau Imam Bukhari. Faraddaha ala ma kanat qabla al-qalbi. Maka Imam Bukhari mampu mengembalikan sanad ini, dikembalikan untuk matan ini, sanad ini dikembalikan untuk matan ini, padahal diacak dibolak-balik.
namun Imam Bukhari mampu mengembalikannya sebagaimana sebelum dibolak-balik qabla qalbi walam yukhti fi wahidin minha, dan Imam Bukhari tidak salah meskipun sekali saja, ikhwan. Lam yukhti fi wahidin minha. Antum suka nggak kalau ulangannya seperti ini? Ini ada contohnya, ada hadis semuanya. Hadis sahih, terus hasan, musnad, mutasil, terus apa? Maklub, syad, terus apa nanti? Ada mu'dal, ada matruk, ada munqati, ada mu'alaq. Terus samping kanannya apa? Definisinya. Nah, definisinya diacak. Akhirnya antum apa? Mencocokkan. Ini hadis ini definisinya ini. Wah, itu cepat pulang itu. Ya, gitu ya. Antum kan suka milih tinggal apa? Panah kan gitu. Panah. Kalau seandainya antum diberi bocoran soalnya seperti itu, kita yakin apa? Kita nggak akan menghafal secara lafaz per lafaz. Yang penting paham itu aja. Ya. Atau kalau hafalan hadis mungkin dulu dibolak-balik. Nama rawi sahabatnya ya, Abu Hurairah, terus apa? Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud. Ini rawinya siapa? Terus nanti dalam kitab apa, apakah riwayat Bukhari atau Ibnu Majah atau yang lain, itu juga susah loh. Ada 100 hadis terus diacak apa? Ini riwayat Bukhari, Muslim, apakah Ahmad, apakah Ibnu Majah, itu juga susah. Juga sahabatnya aja juga susah kan? Ya. Namanya imtihan susah kan? Namanya imtihan susah ya. Atau makan bekunah dibolak-balik, ya? Iya. Makan kismis, Pak. Pernah dibahas. Biar hafalan kuat ya. Para ulama ketika dalam kitab Adab Nutur Ilmu menjelaskan ketika ditanya tentang hafalan yang kuat itu adalah bikas rotin nador. Sering melihat. Bikas rotin nador. Nador dengan banyak melihat apa yang dia hafal. Atau biiksari minat tikror. Banyak mengulang-ulang. Dan di sana apa? Juga ada yang menjelaskan apa? Makan kismis kan gitu. Iya. Tapi makanya jangan cuma sekali itu sudah itu ya. Mahal. Jadi sesuatu yang alami itu butuh rutin. Butuh apa? Rutin, contohnya buah semangka khasiatnya ini, daging kambing khasiatnya ini, atau yang lainnya khasiatnya ini. Sesuatu yang alami itu butuh apa? Rutin. Rutin agar apa? Benar-benar melihat hasilnya. Kalau nggak alami berarti apa? Instan itu ya. Dibakar diminum. Dibakar diminum. Wa hadhihi al-qissah tadullu ala sa'ati hifdzil Bukhari. Dan kisah ini menunjukkan atas luasnya hafalan Imam Bukhari. Wa sailani dhihnihi. Sailan itu kan secara bahasa mengalir. Mungkin encer itu ya. Kita encer otaknya kan gitu ya. Encer. Ya. Wa diqqati fahmihi.
dalamnya pemahaman beliau. Wa thuqubi nadharihi, cemerlangnya ya penglihatan beliau, maksudnya hafalan beliau. Rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Semoga Allah merahmatinya dengan apa? Dengan rahmat yang luas. Nanti bisa apa? Nanti bisa membolak-balik nanti apa? Matan baikunyah ini. Biar kuat gitu ya. Biar kuat hafalannya. Kalau kita lihat di kitab Ta'lim Muta'alim ya, di sana kan juga dijelaskan apa? Tentang beberapa hal yang menguatkan hafalan dan yang melemahkannya. Ya. Namun ternyata di sana apa? Ada sebab-sebab yang mungkin kita nggak masuk akal. Jadi perlu ditahqiq gitu ya. Karena di kitab Ta'limul Muta'alim itu boleh nggak kita ajarkan? Itu kan kitab yang terkenal ya, yang sering dikaji oleh teman-teman kita. Ya, teman-teman kita apa? Nahdliyin. Yang dikarang oleh Imam Az-Zarnuji. Boleh nggak contohnya apa? Daurah Adab Penuntut Ilmu Ma'had Ilmi Al-Ukhwah membahas kitab Ta'lim Muta'alim karya Az-Zarnuji. Nanti mungkin ada yang nahdir, ini sudah nggak salafi lagi nih. Kitabnya kita yang dibahas ini. Yang penting kan ketika mengajarkan suatu kitab, kan kitabnya Ibnu Hajar, Imam Nawawi itu kan juga apa? Mungkin di sana ada akidah syairahnya kan, tapi tetap diajarkan. Nah, di sana di kitab Ta'limul Muta'alim, di sana ternyata ada sebab-sebab yang membuat seseorang itu mudah lupa atau hilang hafalannya. Seperti apa? Makan ketumbar. Ya. Terus makan buah apel yang masam. Antum kalau baca makan buah apel yang masam. Berikutnya apa? Melihat salib. Makul enggak? Melihat apa? Salib. Nanti bisa dibaca syarahnya, ini benar enggak melihat salib. Keempat, membaca tulisan di kuburan. Atau nisan. Terus bahkan juga berjalan di sela-sela unta yang terikat. Terus juga ini makanya kan sebagian ulama harus hati-hati dalam mengkaji kitab ini. Benar enggak? Apa itu hurufat? Oh ya. Apakah ini bisa jadi ini pengalaman gitu ya? Tajribah. Atau yang banyak kutunya, teman-teman ya, membuang kutu ke tanah yang masih hidup. Ke tanah yang masih hidup. Membuang kutu ke tanah yang masih hidup, tentunya kutunya masih hidup tapi nggak dicetus tapi dibuang. Dan ada juga kata dijelaskan dalam kitab ini apa? Bekam pada tengkuk, namanya apa? Tengkuk kepala. Bekam pada tengkuk kepala. Nah, dalam kitab tersebut dijelaskan, singkirkanlah, hindarilah itu semua karena membuat orang jadi pelupa. Nanti dilihat ini bener nggak apa khurafat atau bukan benar. Coba ya. Dan ada yang dan di situ juga dijelaskan apa yang menguatkan. Seperti apa? Bersiwak, minum madu, terus makan kemenyan putih. Kemenyan putih itu apa tuh? Nah, itu ya. Itu ya, nggak tahu makanan zaman dahulu ya.
dicampur gula gitu ya. Kemenyan. Bingung kan? Saya dipangan Pak. Mau kok. Mau dimakan. Tupat. Bahkan apa dijelaskan dalam kitab tersebut, sesuatu yang memperbanyak lendir dahak itu bisa membuat orang jadi lupa. Apa ini yang buat lendir banyak? Gorengan. Jadi apa? Sebaliknya, sesuatu yang mengurangi lendir dahak itu menguatkan hafalan. Ini bisa dicoba. yang Jadi sesuatu yang mengurangi pelendiran dahak tadi loh. Masuk angin ya kabeh berarti. Ya, itu Allah alam ya, apakah itu pengaman beliau ataukah itu khurafat gak terbukti. Ya terkadang kan ada mungkin tajribah. Jangan sering baca batu nisan ya. Atau nulis soalnya. Iya, makanya perlu apa? Perlu di sini syarah. Ya. Penggali kubur ini Iya. lalinan ya. Tapi kita cukupkan sampai di sini ya. Selesai hadis maklub, insyaallah kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.